Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri cinta ke-86 Bro dan Sis. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Sis Wati Uchen. Dan beliau ini adalah salah satu asmen di Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Tapi beliau pernah bertanya kepada saya, kenapa Sis Brand gak pernah mengangkat cerita apa yang harus dilakukan, apa yang kita bisa lakukan saat menjenguk orang sakit. Dan malam ini kita akan membahas ini, dan juga mungkin kita bisa berbincang tentang bagaimana menghadapi orang yang dalam masa-masa terakhir menuju ke kematian. Jadi kita tidak perlu takut atau khawatir atau sedih, karena nanti kita bahas. Jadi sekarang saya mau mengundang Sis Uchen sudah bergabung. Di sini saya lihat ada Sis Regina, Yerista, Sis Lipong. Halo Sis Uchen. Selamat malam Sis Brenda. Selamat malam Sis. Malam semuanya. Aduh kinclong bener nih. Nanti kita mau minta tips apa yang membuat wajah Sis Uchen Wati ini kinclong. Ayo, gimana sih? Sehat Sis? Sehat Sis Brenda. Sis Brenda, ini ya. Berapa kali saya lihat nih Sis Brenda makin mukanya tirus, makin kinclong. Saya sedang tidak makan karbo Sis. Jadi sudah hampir sebulan, 3 minggu lebih sedikit absen karbo. Ya, karena saya tahu saya tuh nggak bisa kena karbohidrat. Mungkin Bro dan Sis yang lain belum tahu ya, kita kalau yang golongan darah O ini tidak bisa terkena karbohidrat. Cepat sekali melarnya kalau makan nasi, mie, kue tiaw, bihun, dan lain sebagainya. Kue dan roti. Jadi saya carinya yang gluten free, yang tidak mengandung karbo, tidak mengandung singkong, tidak mengandung tepung. Susah. Bener, kalau nggak makan nasi masih mending ya Sis. Iya, tapi nggak boleh. Karbohidrat tuh memang tidak cocok untuk orang golongan darah O Sis. Jadi ya karena saya mau sehat dan supaya lebih lebih seger aja gitu Sis. Ya, kan ya, udah bener. Makin berumur kan ya, kita lama-lama kan kurang stamina. Tapi jadi selain meditasi juga harus dibarengi nutrisi yang bagus, gizi gitu, asupan. Ya itu harus hati-hati, nggak boleh kena karbo. Kemarin itu Sis Alan kirimin saya noodle, tapi saya tidak bisa makan karena sudah sudah dalam proses non karbo. Mungkin saya lihat kalau bisa ya selamanya, tapi kalau tidak bisa ya ada waktu-waktu yang mungkin saya harus kena karbo, ya saya kena karbo. Tapi kalau ini tidak bekerja juga ya saya akan coba intermittent fasting yang Scott lagi lakukan. Dan itu ternyata bisa juga bikin dia kurus. Saya sih bukan mencari kurusnya, tapi saya mencari sehatnya Sis. Iya benar. Iya. Tapi kayaknya ya Sis, saya kan darahnya O juga. Kalau dikurangin nasi itu turunnya cepat. Iya, betul. Ya. Terus kalau itu kan kadang saya suka bikin kue, makan kue, ngambil tuh cepet banget naiknya. Iya, pasti. Makanya kemarin kan saya tanya, saya japri. Saya tahu kan sih rajin tuh bikin-bikin ini, bikin-bikin itu. Makanya saya tanya, ada nggak yang bikin tanpa karbo? Oh, nanti kita coba Sis Brenda. Saya pakai nasi shirataki Sis. Noodle juga shirataki. Iya. Sis, berasa nggak Sis? Sis dulu mengisi Cinta di edisi 43, tanggal 27 September 2021. Hari ini, Sis kembali mengisi di double angkanya, 86. Jadi luar biasa nih, tidak ada yang kebetulan loh Sis. Saya baru menyadari
setelah saya lihat-lihat ini sih nutrisinya kapan ya? Oh ternyata 43, sekarang 86. Luar biasa. Ini tidak di planning kan? Kita juga tidak, saya tidak menyadari sampai baru 5 menit sebelum acara. Iya, saya juga nggak menyadari kan waktu kemarin itu kita lagi ngebahas ini apa topik ini, saya juga nggak kepikiran. Pasti Brenda nanya mengisi, saya mikir lagi sis. Ya sis, mengapa sis bertanya tentang apa yang bisa dilakukan saat menjenguk orang sakit? Coba ya. Dari sisi sis Ucen itu apa yang sis lakukan? Nanti saya kasih input saya. Ya sis, jadi begini, pada saat gini ya, saya mikirnya itu kalau orang lagi sakit badannya kan lagi nggak enak, butuh istirahat. Terus kadang orang datang terus jadi pasien nggak bisa istirahat. Satu itu salah satu. Yang kedua dari sisi yang jenguk, kadang kita menjenguk orang sakit, terus kita bingung, kita ke sana mau ngapain ya? Kita ke sana kita bisa apa ya? Nah itu loh sis. Makanya kita coba bahas yang ini nih sis, gimana? Kayaknya menarik gitu loh sis. Oh iya, sangat menarik ini sis. Coba, biasanya apa yang sis Ucen lakukan kalau menjenguk orang sakit? Nah, saya kan suka bingung tuh. Kalau menjenguk orang sakit itu saya suka bingung. Kalau mau nanya penyakitnya, takut nanti dia nggak enak ya, ngerasain sakit terus gitu. Terus kalau mau bawain makanan, kadang, aduh dia ini nggak bisa makan, itu nggak bisa makan gitu. Nah, biasanya kita jadi bawanya yang kira-kira memang dia bisa makan punya. Jadi misalnya udah tahu orangnya sakit mah, jangan dibawain yang sambel-sambelan gitu. Misalnya sampai masuk rumah sakit, misalnya kan nggak boleh. Tapi bawakan buah yang netral, sis. Buah yang netral itu adalah apel, pear, itu adalah buah netral. Jadi kalau orang lagi sakit mah, ada yang nggak boleh makan jeruk. Jadi kita nggak boleh bawain jeruk. Tapi kita bisa juga sih bawain, misalnya kita menjenguk ke rumah sakit. Kalau misalnya di situ udah ada satu paket, ya kita bilang ini juga boleh buat keluarga. Jadi kan keluarganya nemenin di situ. Mungkin iseng ya, saya juga berasa waktu suami sakit atau waktu mami sakit, kita iseng gitu di rumah sakit mau ngapain aja gitu kan. Nah jadi kalau kita kadang-kadang ada cemilan buah kan lumayan gitu. Buat yang sakitnya juga bisa makan, buat yang nunggunya juga bisa makan. Nah, jadi itu dari sisi oleh-oleh yang kita bisa bawa. Jadi jangan bawa sesuatu yang kesannya bisa membuat penyakitnya dia, atau dia misalnya dia udah tahu nih sakit apa ya, kita bisa kira-kira orang masuk rumah sakit itu kenapa, atau kita dapat kabar ini orang sakit apa. Jadi kalau dia udah kena kolesterol, kena apa, jantung, jangan dibawain lagi yang apa bisa kayak gitu-gitu yang memicu tuh, nggak boleh. Nah, itu dari sisi makanan. Sementara itu biasanya begitu saya masuk, saya pancarin meta, saya pancarkan cinta kasih. Jadi begitu pada saat saya pancarkan cinta kasih kan hangat nih, suasananya enak. Ya. Nah, pada saat bertemu dengan yang sakit, saya pancarkan UPK, tenang seimbang. Jadi seandainya orang itu lagi kesakitan, pikirannya pun tenang. Terus nanti saya bawa dia cerita-cerita yang apa ya, yang bikin dia happy gitu. Ditanya keluarga anaknya, cucunya, seperti itu. Jadi kan dia senang nih membawa cerita. Jadi dia tidak terlalu melulu memikirkan penyakit dia. Nah, tapi tentunya diingatkan bahwa sakit itu adalah sesuatu yang wajar yang harus kita terima. Karena kalau kita menolak, maka makin sakit, bukannya membantu, tapi badannya ini kan nggak boleh dilawan. Jadi kita berdamai, gitu. Dan kita harus tahu sebenarnya, apakah orang ini suka dikunjungi atau tidak. Ada orang yang kalau sakit tidak dikunjungi itu sedih. Ada orang yang jadi ada yang nggak mau dikunjungi karena orang sakit kan mukanya kusut gitu kan,
biasanya dia tampil di Instagram itu gimana, tapi kalau sakit kan layu. Kalau saya sih nggak peduli, ini saya ya saya. Iya benar. Iya. Jadi kita tahu juga ya sis ya, deket orang itu apa sehari-harinya dia bagaimana, dia orangnya yang kayak rame atau enggak gitu ya sis. Iya, iya. Karena ada yang suka dikunjungi, ada yang tidak suka. Jadi kurang lebih kan kita ngobrol nih sama temen, kira-kira kita tahu ya. Kalau teman dekat kan kita boleh tanya, boleh didatengin nggak gitu. Atau misalnya kita ada temen nih, kita tahu dia lagi sakit dan kita bertanya, boleh nggak dikunjungi? Kalau dia bilang nggak usah, saya butuh istirahat, atau nggak usah deh jauh merepotkan. Oh kalau saya nggak repot. Lalu kalau mau saya datangi, saya datangi. Nah biasanya orang itu mau didatangi sama saya, karena nanti di sana saya bikinin air meta, kemudian kan jadi mereka bisa terbantu gitu kan. Jadi ada tergantung situasi. Tidak semua orang mau didatangi, gitu. Oh iya, Dan ya benar sis ya. Kita bisa bikin air meta ya sis, membantu banget. betul, Sama iya memancarkan membantu sekali. meta. Iya, iya. Jadi kita pancarkan meta kepada yang sakit. Kalau tidak bisa dikunjungi seperti COVID, kan udah pasti kita nggak bisa berkunjung, nggak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kirimkan sesuatu yang bisa membantu dia. Misalnya obat lah, atau air meta lah, atau apa gitu. Jadi itu bisa membantu mereka. Jadi kita tidak perlu datang berkunjung. Kalau orang yang sakit COVID pasti paham bahwa mereka tidak boleh didatangi siapapun, termasuk keluarga. Benar-benar. Tapi pada saat lagi pandemi begini juga kita nggak bisa mengunjungi ke rumah sakit sih. Ya, Iya, memang karena kalau mau ke rumah sakit mesti antigen, mesti apa kan repot juga. iya benar harus antigen. Justru karena saya tadi pas banget kebetulan saya tadi ke rumah sakit. Oh, Pas memang ke rumah sakit, saya pikir saya mau liatin mertua saya, nggak taunya nyampe sana saya nggak bisa masuk sis. oh, video Masuk. call aja sih, pasti orangnya paham. Jadi saya pikir oh iya ya, saya pikir boleh, ternyata nggak boleh, gitu kan. Harus antigen. Padahal kita pikir Ya, keluarga ya sis. Tapi memang ternyata di rumah sakit itu saat ini strict banget. Hanya boleh satu orang yang ya, jaga, nggak boleh ganti-ganti orangnya. ya, betul. Kenapa? Karena takutnya misalnya satu kamar nih bertiga atau berdua, yang berkunjung ini malah kena COVID misalnya, kan dia nggak tahu misalnya dia carrier. Terus nanti kan nularin orang yang Iya. sakit lagi diperbaiki masalahnya, malah nanti tambah kena COVID kan repot. Jadi pada saat Iya, Scott benar. sakit, dia pernah masuk rumah sakit kena vertigo. Di tahun awal-awal pandemi kalau saya tidak salah ingat. Dan saya bilang sama keluarga, nggak usah datang tengokin. Dan saya bilang sama Scott, kita jangan mengharap orang datang ke rumah sakit karena ini dalam masa pandemi. Jadi kita juga tahu. Jadi saya cuma sama Scott berdua memang. Tapi waktu itu belum seperti sekarang harus antigen, cuma ditanya memang apakah ada gejala ini sehat atau enggak, kan dites temperatur kan. Ya waktu itu kan memang di awal-awal COVID kan, karena kalau demam kan nggak boleh masuk, tapi kalau suhunya 36-an gitu kan nggak apa-apa. Jadi ya memang kita mengerti dalam masa-masa begitu nggak boleh dikunjungi. Tapi ada juga yang datang. Tapi kita udah bilang nggak usah datang. Ya memang sih sepi sih, misalnya kita lagi biasa ada orang yang ngobrol gitu ya. Pada saat itu nggak ada yang datang gitu. Memang sepi, tapi ya kita juga maklum. Nah, apa yang sementara kita nih kalau sakit, bagaimana kita menghadapi penyakit? Apakah kita mau nangis, mau mengasihani diri sendiri? Apakah kita mau terus-menerus menyalahkan?
Apakah kita mau menderita terus dengan berpikir, kenapa saya dapat penyakit ini? Ya nggak bisa begitu. Nah, kalau kita bisa menerima, ya udahlah, sakit adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak pernah sakit. Pasti semua orang pernah sakit. Jadi dengan mengerti ini, ya sudah, kalau kita bisa meditasi, kita meditasi. Ya kan sis? Pada Nah, saat si bener. sakit kan pasti Ya, meditasi. Iya, meditasi. Heeh. lebih Terus banyak sih, waktu ya sis untuk meditasi. tapi agak sulit sebenarnya loh sis. Betul, Makanya betul. ya eh, susah gitu, susah banget mau meditasinya. Jadi makanya Ya, untungnya sudah belajar meditasi duluan ya sis. betul. Untungnya udah belajar meditasi dulu. Kalau udah sakit baru mau belajar meditasi mungkin tuh sakit lagi. Iya, beda cerita. Kita tidak bisa menerima. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa menerima. Kalau saya berpikir begini, badan boleh sakit, tapi pikiran kita tidak boleh sakit. Jadi Mm-mm. kalau kita bisa, jadi waktu itu pernah dalam masa pandemi, saya sakit kan, usus yang nempel itu. Terus Mm. saya harus sharing dhamma, udah ada janji dengan Zoom. Gimana ya saya cari akal? Oh, saya duduk di kursi recliner, di sininya laptop. Jadi saya bilang mohon maaf Bante, saya lagi sakit, tapi saya cari posisi nyaman. Jadi saya nggak bisa begini duduknya kan, nggak bisa tegak, tapi duduknya recline begini gitu. Jadi ya mereka mengerti. Nah, itu yang saya maksud. Badan boleh sakit, tapi pikiran tidak boleh sakit. Karena kalau pikiran kita sakit, badan kita makin menderita. Oh iya ya. Terus sis, kalau misalnya kayak orang yang lagi sakitnya berat banget, mungkin dia antara sadar dan nggak sadar. Terus itu Nah, bagaimana sis? Kita ketika ya, kalau berkenan, misalnya kalau saya pernah mengunjungi seperti itu, saya bertanya kepada keluarganya, ini kepercayaannya apa? Kalau saya bisa doakan secara Buddhis, boleh nggak? Yang saya tahu kan saya bisa baca parita. Jadi, ya boleh silakan gitu kan. Misalnya keluarga mengizinkan, ya saya baca doa. Kalau misalnya ada keluarga yang bisa baca doa sama-sama, ya saya keluar suara. Tapi kalau enggak, ya saya cuma baca di dalam hati. Kalau dulu saya pegang kaki orangnya atau saya pegang tangan orangnya. Jadi bisa merasakan getaran parita. Nah, ini pula yang eh, saya lakukan dengan almarhum Papa nih sis. Jadi Papa itu kan, almarhum Papa saya itu dulu kena Alzheimer dan Parkinson. Jadi kami pulang ke Indonesia karena triggernya adalah mama sakit dan papa sakit. Papa kita waktu itu kita lagi jalan-jalan pulang ke Jakarta waktu di Amerika. Kemudian papa saya ikut jemput di bandara dan dia ketawa-ketawa gitu seneng ngeliat ya. Begitu sampai rumah dia tanya, kapan pulang? Loh, saya jadi deg gitu. Lah tadi kan ikut ke airport. Kenapa nanya kapan pulang? Nah, itu saya baru mengerti, oh pikiran beliau ini pendek, jadinya tidak bisa mengingat. Nah, jadi itu yang membuat saya sedih dan itu yang memutuskan kami pulang ke Jakarta karena saya nggak mau menyesal. Nah, pada saat papa saya itu lagi, memang keadaan beliau itu kan turun naik, udah tidak bisa bicara. Jadi pada saat itu pernah saya mengundang Bante untuk datang ke tempat cici saya karena papa dirawat sama cici waktu itu. Dan kemudian menawarkan jubah kepada Bante dan kami mengundang makan siang, beliau pelimpahan jasa dan saya lihat papa itu begitu seneng gitu ya. Nah, jadi ada perbuatan-perbuatan baik dan kami function juga untuk papa. Nah, kemudian pada saat beliau akan meninggal itu saya sedang bimbing retret di rumahnya Sis Elis di Jakarta Selatan di Nusa Indah waktu itu. Saat Dhamma Talk saya kan meditasi. Terus pada saat meditasi itu saya melihat papa saya itu seperti datang dan mengucapkan selamat tinggal, tapi beliau tidak bicara apa-apa. Jadi saya bingung, nih apa papa mau pergi ya? Terus pada saat itu kan saya memimpin retret, jadi saya boleh pegang HP. Jadi saya melihat ada miss call dari cici saya banyak.
Dan dia WA ke saya, tolong telepon segera. Waduh, saya pikir nih papa udah lewat atau bagaimana. Saya telepon cici saya, dan cici bilang nih papa udah muntah-muntah, udah buang-buang kotoran, coklat, semuanya udah keluar. Mau masuk rumah sakit nggak? Saya bilang begini, Ci, kalau saya biarkan papa kalau mau pergi, biarkan beliau ini pergi dengan alami. Karena kalau nanti masuk rumah sakit dipasangin alat ini itu, saya tidak akan tega kalau harus cabut, nggak akan bisa cabut alat gitu loh sis. Jadi kalau menurut saya tidak akan menyarankan papa masuk rumah sakit. Tapi kalau cici, mami semuanya mau masukin papa ke rumah sakit, silakan. Dengan resiko nanti kalau pasang alat, kita mesti ngambil keputusan lepas, kita harus lepas. Jadi mereka bilang nggak usah. Jadi besokannya pagi-pagi itu waktu meditasi juga saya pikir wah ini saya harus segera datang. Jadi saya habis interview orang-orang itu selesai kira-kira jam 10:30. Untung di Jakarta sih seret-seretnya. Jadi saya langsung ke rumah cici saya dan saya minta makan siang karena saya atas sila waktu itu kan. Saya habis makan siang, kemudian saya lihat papa lagi tidur tapi kayak mendengkur gitu sis, suaranya keras. Dan kemudian habis makan saya datengin dan saya bilang dan baca doa. Saya bilang, pas saya baca doa. Jadi saya baca doa tuh, parita panjang tuh sih saya baca. Jadi kurang lebih ada 1 jam saya baca parita sendirian. Pada saat itu mami belum datang, karena mami kan tinggal di rumah. Papa saya sama dirawat sama cici saya yang besar. Jadi pada saat setelah baca parita, saya usap-usap, saya lihat tangannya itu sudah pada biru-biru. Itu kan ciri ya sis. Orang mau meninggal itu ada ciri di kukunya terutama itu biru-biru. Peredaran darah sudah tidak lancar. Dan kakinya sudah dingin. Tapi saya pegang di sini dan di sini hangat semua masih. Lalu saya bilang sama papa, papa, kalau papa rasanya sudah waktunya pergi, pergilah dengan tenang. Jangan khawatir mami, nanti saya rawat beliau. Dan setelah ngomong begitu, itu setelah selesai saya baca parita tuh sis. Kemudian mami saya, Scott sama cici saya masuk ke kamar. Pada saat itu papa menghembuskan nafas terakhir, tapi beliau terlihat tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa kesakitan, tidak ada apa. Jadi wajahnya itu tenang seperti orang tidur. Saya pikir justru tidur nih, tapi saya udah curiga itu penghabisan nafas yang terakhir. Jadi sebelum papa meninggal itu pas saya habis makan, saya buru-buru kasih tahu cici-cici saya. Yang satu waktu itu di Malaysia, satu di Makassar, satu di Gading Serpong. Jadi saya bilang, ayo datang ke rumah cici semuanya. Dan ternyata ya ada yang nggak keburu. Karena 1:30 atau jam 2-an gitu ya, papa udah nggak ada. Jadi, tapi saya tenang aja sih menghadapi semuanya. Kita harus tenang. Dan saya pesan sama keluarga, tolong jangan nangis berlebihan. Tolong jangan sesenggukan. Kalau ada yang mau nangis, ke samping. Karena suasananya tidak boleh dibuat sedih. Sis paham nggak? Ya. Kenapa itu sis? Karena begini, kalau kita nangis sesenggukan, ini kan keluarga kita nih sayang kita ya sis. Beliau merasa, aduh kasihan amat, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, cucunya ditinggal. Aturan dia mesti lahir ke alam bahagia, dia balik lagi. Jadi peta, jadi hantu. Itu yang saya tidak mau. Jadi saya sudah ingatkan pesan sama keluarga, tolong jangan ada yang nangis berlebihan. Nggak boleh tersengguk-sengguk gitu loh sis. Nangis boleh, tapi ke samping. Ya kita... sedih wajar aja. Untungnya pada saat itu saya sudah meditasi dan cukup bagus hasil saya. Jadi saya bisa tenang menghadapi. Saya nyetir sendiri bawa papa itu digendong sama orangnya cici saya, digendong di mobil, dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dan ternyata dokter bilang memang sudah pergi, sudah meninggal. Nah jadi di rumah sakit itu lama, sampai sore baru dapat ambulans. Jadi saya tenang aja nyetir, nggak ada rasa khawatir, nggak ada. Jadi mengurus semua surat-surat papa itu saya.
Saya ngurus ke rumah sakit, saya ngurus ke kelurahan, ngurus rumah duka. Untung keluarga banyak ya, jadi yang lain itu bisa ngurus rumah duka, sementara saya ngurus surat-surat. Jadi tenang aja. Dan itu Tenang, memang yang dibutuhkan. memang Ya, mesti kayak gitu ya, Sis. iya. Kayak misalnya saya pernah dengar katanya kalau kayak orang yang sedang koma, begitu Mereka sudah masih bisa dengar. bisa ada kesadarannya itu masih ada bisa dengar, Ada, bisa itu benar ya, Sis ya? ada. Betul. Jadi kesadaran itu terkadang keluar masuk. Kalau memang sudah waktunya mau pergi, dia tuh entar keluar, entar masuk, entar keluar, entar masuk. Itu yang koma. Yang koma itu suka begitu. Jadi kita ajak ngobrol aja atau didengarkan doa-doa, parita, puji-pujian gitu ya. Atau dipasangin kaset atau sorry musik atau doa-doa seperti itu. Jadi perginya tenang. Dan itu yang Scott lakukan juga pada saat mamanya mau meninggal. Jadi mamanya ini tidak ada agama di waktu di Amerika. Tapi beliau ini orang baik. Dan beliau sangat suka, beliau kena cancer. Jadi cancer itu cuma 3 bulan. Cancer di paru-paru karena beliau waktu muda itu perokok. Kemudian jadi cancer paru-paru. Dan sudah menyebar ke tulang belakang. Nah Scott suka pasang The Chain of Metta. Yang aware itu, yang itu sis. Jadi sering sekali dipasangin. Iya, padahal beliau tidak bukan Buddhis, tapi senang mendengarkan lantunannya begitu tenang. Dan pada di saat-saat terakhir itu ya Scott pasangin itu. Karena Scott yang menemani mamanya pada saat meninggal. Jadi itulah yang dilakukan dan beliau perginya tenang dan bahagia. Jadi nggak ada. Kalau orang kan bilang, aduh kalau meninggal itu sakitnya luar biasa. Enggak. Tidak begitu ya, Sis ya. Tidak jadi begitu. Kita nih misalnya kita nemenin orang yang sakit atau dalam kondisi koma, udah istilahnya udah menunggu waktu. Sebenarnya kita malah jangan nangis di samping orang itu kan kadang sering Betul, nggak boleh. Betul kita ada kesedihan karena ya namanya manusia kan egonya masih ada ya sis ya, kadang-kadang ya begitu mau ditinggal mau nangis sedih karena nggak ketemu lagi. Lah ya sekarang nggak ketemu, nanti kan kalau masih ada kehidupan lain ya bisa ketemu lagi. Iya, gitu. Ya. Jadi nggak boleh justru yang mendampingi itu nangis. Ya benar. Saya pernah dengar gitu ya, sis, katanya kalau kita nangis itu sebenarnya kita bukannya menangisi karena apa? Karena kita takut gitu, sis. Kita takut ditinggal. Malah bukan tentang pasien yang sedang sakit, malah sebenarnya tentang diri kita, ego kita gitu. Iya. Karena ego kita menginginkan dia hidup lebih lama. Padahal kalau sudah menderita dan sudah sakit dia mau pergi ya kan bagus, jadi tidak menderita sebenarnya. Toh nanti dia pergi ke alam berbahagia sesuai dengan perbuatan dia dan diingatkan perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi itu yang saya lakukan pada saat menemani almarhum papa saya di masa-masa terakhir, detik-detik, menit-menit terakhir beliau itu, saya ingatkan semua yang berbahagia. Papa adalah orang yang baik, iya, mengurus kami, anak-anak dengan baik, sayang sama cucu-cucunya. Jadi mengingatkan kebaikan-kebaikannya gitu sis. Jadi kan kalau dia ingat bahagia, ingat-ingat itu kan senang. Seperti kita meta aja sis, waktu di awal itu kan, memancingnya dengan momen-momen yang bikin mereka happy gitu. Jadi wah sis Yani join malam nih, gimana Bali? Gempanya hari ini cukup kuat ya, mudah-mudahan sis Yani semuanya sehat-sehat, tidak terpengaruh oleh gempa. Iya sis begitu. Jadi itulah yang bisa dilakukan karena ada orang berpikir, Anda juga nih sis yang mengalami out of body experience, keluar kesadarannya ya. Jadi dipikirnya orang yang sakit itu tidak tahu, tapi orang yang sakit itu tahu apa yang dokter katakan, dikiranya koma. Padahal mereka itu ada di situ, kesadarannya ada gitu. Iya, jadi mereka bisa tahu apa yang dokter katakan, apa yang suster katakan, itu mereka masih bisa dengar. Jadi pada saat mereka kembali keluar dari koma, mereka bisa cerita. Oh, dokternya ngomong begini, suster ngomong begini.
Dan ternyata benar apa yang dikatakan. Jadi jangan berpikir orang yang sudah koma itu tidak tahu apa-apa. Nih dokter mungkin si Siani bisa mengkonfirmasi juga ini. Iya, selamat malam Siani. Iya. Nah, kan katanya lagi kayak orang yang koma begitu malah atau sedang ya istilahnya koma lah ya. Malah kadang mereka lebih peka gitu ya sis ya. Betul. Betul sis. Betul sis. Nah, jadi makanya kita yang nemenin ini mesti gimana tuh sis? Selain Iya. kita cerita, jadi kita tahu nih sis gimana ya pada saat kita kalau harus menemani pasien yang sedang kritis begitu. Nggak apa-apa, biasa aja. Jadi kita pasang musik yang bisa mereka dengarkan juga. Mungkin kita sambil ikut nyanyi atau kita sambil baca doa, baca parita, baca puji-pujian atau apapun ya yang biasa pasien ini lakukan. Jadi dia seperti waktu saya tahu papa saya itu kesadarannya udah keluar masuk. Tapi saya bilang begini, papa kita ambil sila ya. Ambil sila bersama-sama. Jadi saya bertekad melatih diri. Jadi saya tidak bacakan Pali. Jadi waktu saya minta papa baca ambil sila itu, saya sengaja mintanya bahasa Indonesia. Karena biarpun papa saya pelok-pelok, tapi mengerti bahasa Indonesia. Tapi kemudian parita itu saya bacakan Pali dan bahasa Indonesia, parita lain. Saya bacakan artinya supaya beliau paham. Karena memang getaran parita kan ada getarannya yang bisa membantu. Tapi kan kalau orang nggak ngerti artinya apa kan dia juga ini kayak ngomong apa gitu kan nggak tahu. Nah tapi kalau kita bacakan artinya mereka paham dan anicca itu semua tidak kekal begitu-begitu tuh dibacain tuh sis. Jadi mereka akan paham oh iya tubuh ini tidak kekal saya harus pergi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa memang waktunya beliau sudah harus pergi ya sudah. Ya. Malah, jadi saya tidak menangis di sama sekali sis. Ya. Papa saya meninggal, saya merasa tugas saya selesai. Saya cuma nangis pada saat di hari terakhir waktu hampir kremasi. Mami saya pingsan. Saya pikir aduh baru kehilangan papa jangan sampai kehilangan mami gitu ya. Pada saat itu saya nangis itu karena belum siap kalau mami ikut pergi gitu pada saat itu. Tapi ya sekarang ya mau nggak mau harus sudah mempersiapkan diri kan beliau juga sudah usia walaupun mami saya sehat tapi tetap di dalam hati kecil saya harus siap kapanpun beliau pergi saya harus bisa menerima gitu ya. Tapi kalau pikiran kita tenang apapun bisa dikerjakan dengan tenang jadi nggak panik sama sekali bisa mengurus ini itu dengan tenang gitu. Jadi malah bukan ini ya, Sis Brenda, kayak kadang ada orang yang apa namanya, mindsetnya, oh kalau lagi sakit, nemenin orang sakit atau orang terdekat lah, malah nangis sesugukan di sampingnya, menunjukkan simpati, istilahnya kan kayak gitu kan. Apa mama misalnya nih, Amin, ini orang tuanya lagi udah gini, anaknya kok nggak ada yang sedih ya, nggak ada yang nangis karena ada aja ya sis ya orang berpikir. Nah kita kalau ditanya begitu kita jelaskan kita mau membuat orang tua kita ini pikirannya tenang. Kalau kita sedih, kalau kita nangis, malah orang tua kita ikut sedih. Itu tidak membantu beliau. Tapi kalau kita cerita-cerita, wah senangnya waktu itu kita ke puncak rame-rame, kita ke Bandung rame-rame, misalnya kayak gitu tuh sis. Itu kan bikin uplifted ya, pikirannya tuh jadi tenang. Dan ini Bante Wim sering kali cerita. Jadi Bante Wim bilang, pada saat ibu beliau itu sedang sakit, ibu beliau juga waktu itu 90-an kalau nggak salah. Jadi beliau itu pancarkan meta dan UPK kepada keluarganya. Kemudian di situ itu tidak ada yang nangis. Dan semuanya jadinya ringan gitu, light, ringan sekali. Kenapa? Karena pikiran kita ini secara tidak langsung mempengaruhi orang-orang seputar, termasuk orang yang sedang mengalami masa-masa terakhirnya. Jadi kita justru harus membuat suasananya itu tenang, damai, happy gitu, supaya mereka itu tidak berat meninggalkan dunia, begitu. Jadi kalau mereka berat kan kasihan, jadi peta.
atau bisa jadi apa gitu ya, ke alam-alam menderita. Tapi kalau mereka itu dibawa senang, dibawa mengingat-ingat sesuatu yang fun, yang bikin mereka itu juga mungkin bisa senyum, itu kan bagus sih. Kita mengkondisikan pikiran mereka itu damai, begitu. Jadi memang kayak kita beberapa waktu yang lalu, bulan di akhir Juli kalau nggak salah ya, pas dari KMB UI itu ada ngundang kita sis, ya ngundang kita untuk ngisi acara meditasi. Nah pada saat itu kan saya ikutin dengerin Damatoknya gitu ya, Bante, aduh saya lupa namanya, saya susah ingat gitu nama ya sis. Tapi saya ingat itu bahannya sis, saya ingat bahannya itu Bante selalu mengingat kita untuk menjaga sila dengan baik gitu ya. Selalu itu yang diingatkan untuk menjaga sila dengan baik. Ya sama halnya seperti yang sis Brenda tadi juga udah ngomongnya tentang kita menjalankan sila kita sebagai anak, kita menjalankan sila dengan baik sehingga orang tua kita pun tenang pada saat mau meninggalkan kita pun semua jadi tenang begitu ya sih. Betul. Dan saya sering kali ngobrol gitu, kalau ngumpul sama cici-cici saya, kalau cici saya datang, saya selalu ingatkan, saat kita keluar dari badan, saat kita meninggal nanti kesadaran kita keluar, jangan lekati apapun. Jangan pikirkan harta, jangan pikirkan anak, cucu, apa itu semua, jangan, lepas semuanya. Karena begitu kita melekati mereka, itu bisa jadi peta saat itu juga, hantu. Ya, dan saya pesankan, kalau ada yang meninggal, tidak ada yang boleh menangis berlebihan. Sampai seselukan gitu, kesannya, wah dia paling kehilangan. Ya, waktu hidupnya doang dijaga dengan baik, dirawat, ditanya, ditelepon, diberikan makanan yang cukup, pakaian yang bagus. Itu kita rawat waktu masih hidup. Jangan nanti sudah meninggal ditangisin, percuma. Benar. Ya, merawat, memberikan rasa tenang kepada keluarga kita. Nggak hanya kayak kita memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi juga termasuk apa yang kita lakukan ya sis ya. Iya. Orang tua itu pun ya maksudnya itu tenang gitu loh. Oh anak saya sudah bisa dilepas gitu. Jadi kedekatan kekhawatiran pun berkurang ya sis ya. Iya, orang tua itu nggak boleh khawatir. Jadi kita harus tenangkan pikiran. Kira-kira nih yang menjadi beban apa nih? Kan ada ya orang tua mau meninggal tuh sulit. Karena mereka masih melekati sesuatu. Entah itu harta, entah itu anak, entah itu cucu. Pasti ada yang dilekati. Nah, si orang yang dilekati ini justru harus memberikan ketenangan. Saya akan baik-baik saja setelah ditinggal, nggak apa-apa gitu. Jadi justru jangan sampai, wah jangan pergi, nggak boleh begitu. Benar. Malah tadinya udah tenang, jadi ketarik lagi sih. Iya, justru tidak boleh, itu tidak membuat orang tua kita jadi tenang. Kalau kita jadi nangisin seperti itu, jadi biarkan kalau memang sudah waktunya sampai, ya sudah kita lakukan yang terbaik. Jadi kalau mami saya bilang, kenapa sih sering banget beli makanan, katanya. Saya bilang, saya kasih mami makanan enak saat mami masih hidup. Nanti mami sudah tidak ada, makanan ini sudah mami tidak bisa makan. Jadi mami mau makan ya sekarang. Saya beliin sekarang semahal apapun saya beli. Misalnya mami saya suka sekali sama peach. Jadi saya suka beli, peach kan mahal sih, satu bisa 100.000. Atau misalnya serikaya yang besar tuh, itu waktu mau Imlek mahal sekali, tapi saya beli, nggak apa-apa. Saya bilang, mami makan, mami masih bisa makan apa, mami makan, seperti itu. Jadi saya bilang, nanti kalau mami sudah tidak ada, mami nggak bisa makan lagi. Jadi sekarang mami masih bisa makan, mami makan. Jadi begitu, itu yang saya lakukan. Mami pengen apa, mami saya kalau ditanya pengen apa nggak mau. Tapi kalau dikasih ya beliau terima gitu.
Ya kita jadi anak mesti tahu diri ya. Ada orang tua bilang, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Anaknya pikir, wah beneran nggak usah. Jadi nggak dibeliin. Iya, iya. Malah kadang orang tua itu pikir mahal, sayang gitu kan ya sih. Iya, bener. Iya. Jadi kita yang jadi anak, kita ngerti nih orang tua kita sukanya apa. Kita beliin, biarpun cuma sepotong. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu yang saya selalu lakukan sama mami saya. Kan tinggal satu. Jadi ya sudahlah apa yang beliau suka. Kalau saya pas lagi ke supermarket lihat apa yang saya tahu beliau suka, ya udah beliin gitu. Yang saya tahu beliau nggak makan, ya saya nggak beliin gitu. Jadi misalnya yang beliau suka, apa tahu kan jadi anak, jadi istri, jadi suami kan tahu kesukaan pasangan gitu. Nah itulah yang kita rawat keluarga kita dengan baik. Terus itu sis, sebenarnya oke aja ya kalau kita misalnya kita udah tahu nih kalau meninggal itu kita jangan melekati, kita mesti kita cerita aja sama orang tua kita sebagai apa supaya mereka juga mengerti. Ya. Pada saat sekarang ini oke ya sis ya, bukan suatu hal sekarang. Betul. Bilang kematian bukan sesuatu hal tabu, tapi itu pasti terjadi. Dan kita harus siap kapanpun kita akan pergi, gitu. Jadi sis, sebagai kalau saya udah kasih tahu mami saya, kapanpun mami waktunya pergi, jangan pikirin apapun. Pikirin yang bahagia, Mak Kuan Yin, Buddha, apa semua yang bikin mami happy, pikiran itu. Dan saya kan mami saya udah bagus meditasinya sis ya, sangat bagus gitu hasilnya. Jadi saya bilang pancarkan UPK, tenang seimbang itu terus dipancarkan. Kenapa? Saat di masa-masa terakhir itu, kalau beliau terbiasa meditasi, itu yang akan membawa beliau pergi ke alam itu, ke alam bahagia. Jadi bukan kemelekatan, justru nggak boleh pikirin harta, pikirin apa, gitu. Apalah nggak boleh dilekati sama sekali. Jadi kita boleh persiapkan orang tua kita dan kasih tahu ini bukan tabu. Jangan berpikir saya kepengen papa atau mama meninggal, bukan. Tapi kita harus siap-siap. Kita nggak tahu, mungkin saya dulu yang meninggal. Saya bilang begitu sama mami saya. Tapi kita maunya semuanya mengerti bagaimana menghadapi masa-masa terakhir itu, gitu. Iya benar-benar. Iya sis. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, masa bicarakan tentang seperti itu, padahal sebenarnya itu pengetahuan ya sis ya. Iya, betul. Kita menghadapi itu udah tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Iya. Sis Ucan, kita masih punya waktu nih. Saya mau minta sis sharing dong, kincelongnya sis ini pakai apa? Dan saya udah tahu sebenarnya, tapi saya mau sis yang cerita. Itu silakan sis. Jadi kan saya itu kan apa namanya suka eksperimen gitu ya, nyoba-nyobain. Kulit saya ini kan sensitif gitu. Kalau kena apa namanya kena yang berbahan kimia kuat itu pasti merah. Oh. Merah, langsung merah. Jadi orang bilang kalau cici saya suka bilang saya muka tomat. Bagus dong sis. Enggak, padahal sebenarnya bukan bagus kayak yang orang China yang merah-merah gitu, bukan. Karena alergi ya. Iya. Gitu. Terus kan karena iya saya udah alergi nih sis, di sini sis. Merah gatel. Semuanya selalu di sini. Kemudian udahnya nanti sesak napas. Pilek. Kayak batuk gitu. Kayak flu cirinya. Kalau saya udah lagi kena alergi begitu. Jadi nafasnya apa namanya seperti tersumbat gitu. Nah, karena dulu saya nggak apa-apa kena almond sis, lama-lama almond pun nggak bisa. Jadi sekarang gimana sis? Kan kacang-kacangan berarti sis? Ya kacang-kacangan dimakan, tapi kayak sunflower seed itu kan kacang bunga matahari, kemudian apa namanya kacang lainnya boleh. Jadi
pistachio, kemudian kacang walnut, kacang apa tuh namanya, yang kayak walnut walnut ya namanya ya. Jadi kayak gitu-gitu. Nah itu yang saya makan. Macadamia. Memang jadi mahal jatuhnya. Ya, ya. Tapi saya batasi karena ternyata nggak boleh terlalu banyak makan kacang, itu bisa bisa terkena batu ginjal. Tapi sudah selesai deh bicara soal saya. Nah, saya mau minta Sis Ucen cerita nih, minyaknya ini luar biasa bagusnya. Nah, itu saya cocok banget, makanya saya repeat order. Jadi gini, kadang orang berpikir ya, saya kan pakai udah segala macam lah dicobain gitu. Ternyata dengan bertambahnya umur, otomatis kita nggak bisa melawan itu semua sih. Aha, betul. Ya, kita nggak bisa melawan itu semua. Yang bisa kita coba kan menjaga supaya sehat. Iya. Iya. Pilihannya kan antara mau dengan bahan kimia atau dengan yang natural gitu. Natural dalam arti ya bahannya itu prosesnya bukan dengan tambahan kimia yang aneh-aneh yang supaya cepet hasilnya, nggak bisa. Kalau natural itu kan membutuhkan waktu. Kayak saya ini bikin beginian kan udah saya eksperimen udah setahun inilah, boleh dibilang udah setahun. Wow. Ya. Jadi, selama pandemi ya Sis ya jadinya ya? Iya, jadi setelah saya sakit itu Sis. Oh oke. Sis Ucen pernah kena COVID ya, waktu kena COVID itu kasih? Iya benar. Nah setelah itu kan saya nyobain tuh Sis. Nah terus kadang orang berpikir kalau mukanya suka jerawatan, lintusan gitu, malah nggak mau pakai yang minyak-minyak apa segala. Yang saya bikin kan minyak sejenis serum, disebutnya tuh elixir. Jadi ini tuh gabungan dari beberapa macam minyak-minyak gitu ya, essential oil gitu sih, yang memang manfaat. Karena minyak itu kan nggak semuanya itu cocok sama kulit. Betul. Ya, saya milih itu harus pilih yang untuk kulit sensitif. Karena nyobainnya kan ke kulit saya dulu sih. Iya, bener. Nah, jadi setelah saya cobain, satu jenis itu bisa 3 bulan baru ketahuan ya hasilnya. Wow. Oh, kalau ternyata ini kurang efektif, saya mesti rubah lagi formulanya. Oh, wow. Jadi dari yang memang tadinya ada flek, pasti ada flek lah. Namanya saya nggak pakai sunscreen, saya setiap hari nyetir gitu ya sis. Jadi ada flek, ada. Sampai yang paling serem kan flek tahu-tahu di sini jeblok gitu. Hai Ken. Halo. Long time no see. sana dulu ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, dia nempel banget sih. Setelah itu saya nyobain dan hasilnya itu hilang sih. Jadi flek yang hiperpigmentasi itu hilang. Hanya harus sabar. Sama kayak garis-garis halus di sini kan, garis. Kalau orang yang suka begini, ini. Iya. Kalau orang suka ini. Kalau saya kan sering begini sis. Ini ya. Saya nggak ada juga sih. Bisa ada garis nanti lama-lama sis. Nah, saya itu kemarinnya saya bilang ini udah ada tanda sama dengan nih di sini. Pukul di kepala saat kan. Iya. Nah, tapi belakangan ini saya nyoba yang paling baru bikin punya formula itu efektif banget. Ini jadi samar gitu. Oh wow. Nah, begitu. Jadi ya udah saya cobain aja deh, cobain ke anak. Anak mah masih kecil. Dipakein juga, Ken, dipakein ya. Iya. Jadi kalau kayak anak-anak remaja
yang Oh, jerawatnya yang remaja. Ya, ya, ya. iya. Untuk jerawat itu sangat cepat. Cepat banget. Jadi saya Wow. jerawat di sini itu bisa lama banget, 2 minggu bisa lebih baru sembuh. Kalau saya pakai ini dalam berapa hari itu hilang sis. Oh, wow. Pun cepet banget. Wah, Ya saya udahlah, tunggu ya nih udah produk saya terbarunya. Brenda. Karena yang dulu Eklisir itu yang dulu udah habis kan dan cocok. Terus kemudian Scott pulang dari Hawaii, saya memang pesen waktu itu saya ada cocok satu jenis oil di sana, tapi kan mahal, berat di Ya, ongkos. Jadi benar-benar. kalau itu habis bagaimana nanti, ya kan? Jadi makanya saya mau pakai lagi yang bikinan Sis Ucen. Makanya kan kemarin saya pesan. Iya. Ya, ternyata ada Brenda formula ya, baru nih. Brenda bagus banget. Wah, Nanti dicobain sis. Sebelum itu di ini dulu deh gitu. Nih, ini apa Jadi nih? di siap. foto nanti sis Brenda tahu. Oh iya, ada hasilnya itu. Saya sih amazing banget ya yang belakangan ini saya bilang, wah hanya dalam kayak 2 minggu gitu udah beda banget gitu. Oh, wow. Siap-siap. Gitu sis. Nanti dipakai, dicoba lagi. Jadi ya itu sis sama meditasi sis. Oh iya, jelas meditasi itu Ya, kunci. jadi memang sesuai dengan Komplementari jadinya ya, Sis ya. Komplementari ya, antara Iya. oilnya dan meditasi. Nah, kita kan nggak perlu botox, Sis. Lagi, Sis Ucen nggak bisa botok ya, karena kan itu kan kimia ya. Ya. Saya cuma pernah dengar, cuma tidak pernah tahu botok itu seperti apa. Karena ya memang nggak pakai yang berat-berat gitu. Iya, benar-benar. Saya juga nggak pernah botok sis. Ya cuma tahu aja denger gitu ya botok tuh apa gitu ya, kurang lebih mengerti. Wah, sudah hampir di penghujung acara. Masih ada pertanyaan yang masih gantung nggak, Sis? Nah, ini udah kejawab nih sis. Jadi besok-besok udah tahu kalau kita mengunjungi orang sakit, kita itu istilahnya satu jangan terlalu banyak menanyakan penyakitnya ya sis ya. Ya. Nggak semua orang suka gitu kan, maksudnya nggak semua orang nyaman menceritakan semua penyakitnya. Betul. Kayak kita kalau ke sana juga jangan terlalu bawel sis, bener nggak sis? Betul. Jangan terlalu bawel dalam artian kan kadang ada orang, oh kamu sakitnya ini ya, ini harus makan, ini harus begini, harus begitu. Orang kadang bingung loh sis. Misalnya ada 10 atau 20 orang, itu beda-beda tuh pendapatnya. Betul banget, kalau kita sakit aja, waduh kirimin obatnya banyak banget gitu kan ya. Semua bilang bagus, waduh bingung nggak coba? Jadi bingung. Nggak diikuti, nanti katanya lu nggak ngikutin gua ngomongin apa. Iya, itu dia. Gitu. Sis, ada pertanyaan dari Sis Luciana. Sis, oilnya bisa buat di leher tidak? Karena kerutnya di leher, mungkin karena proses penurunan badan. Oh, kalau proses penurunan berat badan mungkin itu butuh. Kalau banyak banget itu saya nggak tahu ya sis. Tapi kalau selama saya pakainya kan di muka. Terus saya langsung ke sini. Nah, Oh. Saya langsung sini, langsung ke leher. Sisa-sisanya ke tangan. Iya, no, kata Sis Luciana, memang Sis Ucen kinclong banget, top. Iya, kinclongnya bener-bener kinclong, itulah. Jadi memang di leher itu pun saya berasa, tadinya kan namanya kita ini kayak ada garis lehernya itu mulai menyamar sis. Ah, waduh, nanti jadi teenager lagi, Sis. Ini cukup bagus soalnya sih, saya pun juga ya. Tapi masih istilahnya saya pengen lihat kayak bagaimana nantinya, tunggu beberapa bulan hasilnya itu seperti apa. Iya, Sis mesti bikin fotonya before and after atau Sis?
Iya benar sis. Tadinya kan awalnya saya nggak bikin before dan after sis. Saya nggak bikin, cuman pada saat setelah dipakai 1 bulan saya lihat itu beda banget ya gitu. Kok berasa sendiri bersih gitu. Nah, terus saya pikir, Oh, sis, saya ingat mau. nggak? Pada saat dulu pertama kali Twin kan kita minta semua orang selfie. Coba pakai foto yang itu. Oh iya. Kan pasti ada. Nih, Iya, tahu Ah, ini ah, ah, ah. itu kan before. tempat ininya. Iya. Nanti tahu-tahu kenapa ketuket. Iya, nanti Masih ya. Iya, Ken tuh lucu. Iya, dia suka kalau ada sis Brenda, dia nanya, "Mami mau Zoom sama siapa?" Sis Brenda, "Ah, Ken mau nanti ikutan," katanya. Iya, lucu Ken tuh suka muncul. Saya juga seneng lihat Ken mukanya lucu gitu, pengen dicubit, gemesin. Oke, sis, mau pesan dan pesan apa Ah, tentang jadi yang banyak menghadapi orang sakit, menghadapi orang meninggal, tuh bagaimana sis? ya, jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, ya, kita ingat satu itu belajar meditasi ya sih, supaya kita bisa memancarkan meta ataupun IPK kepada orang yang sakit maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, Betul, untuk betul. kondisikan sana yang nyaman. Iya, Terus itu jangan menangis bersedih keterlaluan kan gitu ya sis ya. Nah, sama ya, kalau mengunjungi orang sakit itu ada batas waktunya, jangan terlalu lama supaya iya, mereka bisa istirahat, karena betul, pun bukan hanya kita ya sis. betul. Kadang-kadang orang lupa kebablasan dari pagi sampai sore. Aduh, yang sakit kan butuh tidur, butuh Iya, istirahat. benar-benar sis. Habis orangnya pulang, yang sakitnya teler. Iya, lemes kan? Iya, benar. Nah, makanya sebaiknya ditanya, perlu nggak dikunjungi? Kalau kita tidak bisa berkunjung, ya kita kirimkan apa yang bisa membuat mereka, misalnya, contohnya kalau orang kena COVID misalnya, mungkin mereka butuh makanan disiapkan, gitu. Mungkin mereka butuh apa kira-kira. Jadi kita kirimkan saja apa yang kira-kira mereka butuhkan, atau kita tanya, butuh apa, gitu kan? Jadi Iya. lebih baik ditanya, nah itu tepat sasaran jadinya. Nah, sama ini sis, pengetahuan tentang menghadapi ajal itu tidak mengerikan seperti yang orang katakan sangat menyakitkan atau apa, tapi malah kita harus Sama sekali tidak. Betul. gitu ya. Ya, Gitu ya. sih yang saya dapat dari ini, dan ini kangen banget loh sis Brenda. Jadi tahu, jadi nggak bingung nih ketika saya mau menemani orang sakit itu saya mesti gimana ya? Apa harus nangis, menunjukkan simpati dengan menangis, atau malah sebenarnya kita mestinya membangun kayak memori-memori yang bahagia, happy, Iya, betul. bahagia ya sis. Betul. Membawa mereka itu ke dalam suasana kondisi yang happy. Karena kondisi happy ini bisa membuat beta endorfinnya muncul. Nah, itu bisa mempercepat proses penyembuhan kalau sakitnya tidak parah. Dan kalaupun mereka akan meninggal dengan tenang. Jadi kondisi-kondisi ini yang dibutuhkan oleh mereka, bukannya menangisi gitu. Kalau mau menangis nanti di rumah. Iya, iya. Yes, Ada komentar dari Sis Merly Susandi. Makasih buat sharingnya malam ini Sis Brenda dan Sis Ucen. Sangat membantu buat menguatkan orang-orang yang menghadapi kematian tuh harus gimana. Bro Seci bilang, ini baru aja teman mamanya baru meninggal, dianya masih sedih aja. Saya hanya bilang batasi waktu sedihnya karena dia kadang masih melihat mamanya. Ya, begitulah. Jadi nggak boleh ditangisi berlebihan, supaya yang meninggal ini perginya tenang. Kalau enggak nanti mereka jadi peta, kasihan. Kita kan mau mengkondisikan keluarga kita lahir di alam berbahagia.
Oke, terima kasih ya Sis Ucan untuk topiknya malam ini. Sis Ucan mengangkat topik ini, tetapi yang ujung-ujungnya saya yang jadi narsumnya. Tapi nggak apa-apa juga. Kan saya juga dapat input dari Sis Ucan ya, karena memang banyak orang nggak tahu, bingung mesti bagaimana menghadapinya. Nah, kangen ya Sis Ucan untuk idenya yang luar biasa dan juga oilnya yang saya tunggu lagi. Ini bisa membantu kan, memang dulu kan saya ada double chin ya Sis ya. Double chin ini sisanya kan akan jadi keriput. Nah, saya mau coba oilnya untuk di leher. Jadi mudah-mudahan akan membantu nantinya. Kangen semua kepada yang sudah berkomentar, yang sudah ikut hadir di sini, baik secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga sharing malam ini bermanfaat untuk semuanya. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kan bisa bikin cintanya enggak? Nah. Oke deh, good job. Sampai jumpa di Senin mendatang jam 7 malam. Sama-sama Sis Ucen. Bye Ken Ken. Bye Sis Brenda.